Yang pertama kita akan mengulas bonsai loa ya, Ficus racemoa kalau di bahasa Latinnya. Nah, bonsai loa ini bonsai yang menurut saya paling cepat ya pertumbuhannya. Jadi di sini kita lihat loa ini sejenis buah tin ya teman-teman. Jadi kalau di Arab itu ada buah tin, nah di Indonesia tuh loa. Banyak ulama-ulama di Indonesia itu mentafsirkan buah tin itu ya buah lo ini. Buahnya manis ya, disukai monyet-monyet di hutan. Nah, jadi pertumbuhannya sangat cepat. Saya ngerasain banget itu. Jadi bener-bener bisa jadi referensi teman-teman kalau mau belajar bonsai. Nah, kayak gini ya. Oke. Yang kedua bonsai serut. Nah, ini bonsai sejuta umat ya. Banyak sekali ini terdapat di hutan-hutan di kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, karakternya sangat kuat sekali ya dengan kondisi alam. Jadi serut ini sebenarnya di kalangan petani juga sebagai ini juga ya, sebagai gulma kalau kata mereka. Tapi bagi kita bisa dimanfaatkan untuk hiasan. Ini termasuk cepat juga. Jadi intinya kalau merawat serut ini harus benar-benar sabar karena pertumbuhannya agak lama. Nah, ini serut. Karakternya harus sering memotong ya supaya dapat daun terbaik dan juga banyak ranting yang menjadi cabang. Yang ketiga ini adalah amplas. Nah, ini salah satu tanaman lokal juga yang sangat dicintai ya sama pembonsai-pembonsai. Ya, kenapa disebut amplas? Karena ini daunnya ini bisa punya ini ya, bisa menghilangkan karat di besi karena teksturnya itu kayak semacam amplas ya. Nah, makanya disebut amplas. Ini termasuk keluarga ficus juga. Cuma ada beberapa kelemahan, yaitu daunnya tidak bisa mengecil. Sehingga nanti kalau kontes itu pasti akan dipotong daunnya. Sehingga yang kita tampilkan adalah ranting-rantingnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bikin formal ya. Nanti siap kontes ya tahun depan ini. Di kelas small ya. Tanaman yang keempat lokal itu adalah iprik ya. Nah, iprik ini adalah salah satu primadona ya. Iprik ini tumbuh subur di Indonesia. Biasanya untuk bawahnya itu kita memakai iprik ya. Bawahnya itu pasti iprik. Nah, nanti ketika sudah mencapai anak ranting biasanya akan disambung ya dengan cangkok susu ataupun teknik lainnya dengan elegan. Nah, ini Ficus elegan, ini impor ya. Jadi iprik ini untuk bawahan sangat menjadi primadona ya di kalangan pembonsai. Tumbuh subur dan benar-benar oke gitu. Nah, ini juga ada telur ayam ya ternyata. Wah, ada 3 nih ternyata. Saya juga baru tahu ini. Nah, ini biar digoreng ibu nanti. Yang kelima beringin ya, istilahnya Ficus benjamina. Ini berbeda dengan iprik ya. Nah, ini Ficus benjamina itu punya ciri daun yang seperti ini ya. Atasnya itu ada kayak tulangannya. Jadi kalau di sini menyebutnya itu beringin lanang. Nah, ada juga ringin wedok atau ringin cewek. Itu biasanya daun di atasnya ini tidak ada tulangannya. Jadi kalau teman-teman itu tergantung sih mau milih yang mana. Kebetulan saya mengembangkan yang Ficus cowok ya. Bawahannya seperti itu. Nah, biasanya ini bisa disambung dengan beberapa Ficus yang lain. Ya, rata-rata
ada ficus Filipin kayak gitu juga. Ya, berikutnya ya ini lohansung ya sebenarnya, tapi ini kalau di lokal itu namanya lidah burung. Nah, lidah burung ini tipikalnya untuk perantingannya itu nggak begitu ini ya, nggak begitu bisa, jarang-jarang gitu, dan ruasnya itu kadang susah untuk kita kendalikan. Nah, lidah burung ini lokalnya lohansung ya. Jadi beberapa temen menyarankan untuk pakai lohansung yang Taiwan ya, atau lohansung kapsul atau mawar gitu. Tapi tanaman ini termasuk yang disukai para pebonsai atau perumahan-perumahan yang mempunyai jiwa seni juga. Berikutnya ini santigi ya. Nah, ini adalah santigi. Saya udah mencoba berkali-kali. Ini memang daerah endemiknya adalah di pantai, sehingga dalam pertumbuhannya memang agak susah ya. Tapi kita koleksi untuk mempelajari bagaimana pertumbuhannya. Ini termasuk tanaman lokal juga. Berikutnya ini beringin Arjuno. Nah, ini beringin Arjuno memang agak beda ya. Beringinnya lebih kecil, ruasnya sangat rapat sekali. Nah, ini kenapa dinamakan Arjuno? Mungkin ya karena endemiknya di Gunung Arjuno ya, mungkin nih. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Nah, ini termasuk salah satu beringin yang dikoleksi ya. Kalau yang small kayaknya bagus nih, versi small, karena ruasnya rapat sekali. Berikutnya kita mempunyai salah satu jenis yang wahong ya. Wahong itu ada dua. Wahong ini kalau diimpor itu biasanya sancang. Nah, ini adalah versi lokalnya. Ada dua macam ya, wahong sama satunya itu sancang. Kalau sancang impor. Nah, wahong ini termasuk banyak jenisnya. Ada wahong yang laut, ada wahong yang gunung. Nah, ini wahong yang singkil namanya. Jauh lebih keras batangnya, tapi lebih susah disambungin. Tapi ini rencananya nggak kita sambungkan, karena kita akan bener-bener orinya ya sampai nanti kontes. Nah, kayak gini nih, rapat sekali juga, dan memang benar-benar bagus nih sebenarnya. Yang terakhir kita belajar waruwayang ya. Ini lokal juga. Nah, ini bentuk bawahannya. Nah, rencananya mau kita stek ya habis ini, nunggu musim penghujan dulu. Ini stek nih.